aja kan karena saya anak di Jakarta kan, anak semua ya bukan, satu di Banyuwangi untuk teman saya ya, terus kemudian sisanya ada satu di Australia, satu di Singapura, satu di Jakarta. Jadi kalau mau ketemu ini kayak gini, Mbak Dina kan lagi datang nih dari Singapura, saya buru-buru ke sini gitu karena kangen sama dia. Nanti bulan depan anak saya yang dari Australia gitu yang datang, saya nanti kan pulang nih, nanti dia begitu datang, saya datang ke sini lagi karena kangen gitu, kangen sama anak. Oke, saya di Banyuwangi itu kadang-kadang on off, dan saya tidak pernah dengar yang namanya feral gitu ya, nggak gitu. Tapi waktu saya tiba-tiba saya lihat di istana ada anak kecil, dan dia nyanyinya itu sebagai anak kecil ya, proper. Dia tidak false, dia berani, dia sangat confidence, dia nggak takut-takut dan nggak malu-malu gitu ya. Terus dia nyanyinya juga cengkok-cengkoknya bagus, dan saya heran kenapa saya di Banyuwangi tidak pernah dengar nama dia, dan dalam satu hari tiba-tiba dia menjadi bintang nasional dan sangat membanggakan karena dia nyanyi di depan presiden dan seluruh menteri-menteri ada di situ. Jadi saya terus terang waktu saya lihat dia nyanyi, saya merinding gitu ya, dan saya berpengharapan ada satu lagi bintang dari Banyuwangi yang lahir gitu ya, dari Banyuwangi, dan dia bisa menasional. Dan kebetulan lagu yang dia minati itu adalah lagu-lagu Jawa. Memang sebetulnya itu bukan lagu asli Banyuwangi ya, itu lebih ke campur sari ya. Tapi apapun dia, bahasanya apapun, dia musiknya tradisional yang dari manapun, buat saya itu tetap mempunyai kelebihan, karena itu kan ada unsur pelestariannya, pelestarian bahasa, pelestarian jenis musik tradisional. Itu adalah itu yang membuat saya bangga itu ya. Artinya kalau namanya lagu-lagu pop gitu kan biasa kan gitu, itu loh biasa kalau ya, tapi ini anak daerah nyanyi lagu daerah, musiknya daerah, kemudian bahasanya juga pakai bahasa daerah, dan dalam satu hari tiba-tiba dia menjadi bintang nasional gitu. Jadi ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terang buat dia, jalan kesuksesan, sehingga awal yang sudah Allah berikan, pintu yang seluas-luasnya buat untuk dia sukses, itu dia bisa pelihara ya, dan akan menjadi semakin baik ke depannya. Oh ya, oke. Feral ini udah bintang sekarang. Bayangkan, saya melihat dia menjadi bintang tamu. Minggu ini dia menjadi bintang tamu di salah satu televisi, dan itu diekspos oleh di sosial media, diekspos habis-habisan. Saya rasa jarang penyanyi yang diperlakukan seperti itu oleh sosial media ya, saya bilang ya, luar biasa loh. Jadi artinya semua orang itu, atau banyak sekali orang yang ingin melihat dia. Dia sudah punya tempat di hati masyarakat. Ya, dan dia berani. Ya, saya kalau berani sih ya mungkin ya, berarti dia ini anak. Memang sebelum dia kejadian 17 Agustus, dia memang sudah nyanyi. Pasti dia sudah nyanyi, sudah biasa manggung, sehingga dia tidak canggung sama sekali menghadapi para penonton. Yang sekali ini penontonnya orang gedean semua. Iya, terus nomor 1 lagi, oh iya, di depan presiden, depan semua menteri-menteri pada joget semua. Oh iya dong, itu sangat seniman yang sangat terpilih sekali itu kan gitu. Udah gitu pulang ke Banyuwangi, saya masih ada di sini, saya belum pulang ke Banyuwangi. Kemudian saya lihat di sosial media juga, saya lihat dia diundang oleh bupati, kemudian dengan para pejabat pemerintah Pemda ya, dan dia memang dielulukan, dan saya bersyukur lah gitu ya. Saya justru juga nggak tahu dia tinggalnya di mana. Hanya dia bilang kan di Banyuwangi. Apakah dia di kota, apa dia di desa? Saya nggak tahu sih segitu. Mungkin. Ya mungkin ke depan ya. Mungkin kalau nggak saya, mungkin ada Danang kan, ada Denada, yang mudah-mudahan deh. Gitu. Tapi salut juga nggak Vero ini berjuang dari nol, dari pengamen sama bapaknya. Oh, dia itu pengamen. Oh, oke. Bapaknya bawa
Masya Allah ya, luar biasa. Jadi cerita Wah, juga. oh iya, itu saya juga sangat kagum itu begitu. Artinya dia benar-benar loh. Dia itu kalau yang lain, tapi itu semua tangannya Tuhan ya, tangannya Allah ya. Allah itu kalau mau mengangkat derajat seseorang ya, di luar perkiraannya manusia. Bayangkan dia biasa ngamen ya dengan ayahnya, tiba-tiba dia bisa diangkat sedemikian rupa hanya dalam satu hari. Itu luar biasa, dan mudah-mudahan ini memang udah rezekinya dia lah gitu ya. Allah memberikan rezeki yang luar biasa, dan mudah-mudahan dia ke depan dia lebih sukses, dia menjadi anak yang sukses, dan dia tetap rendah hati ya, dan mudah-mudahan dengan begitu dia dilimpahi banyak sekali rezeki sama Allah ya kan, bisa membantu keluarganya ya, gitu. Nah, Tante, kan lagi rame juga nih Vero dibandingkan dulu sama Tegar, kan sama-sama berangkat dari Iya. Tante melihatnya seperti apa? Eh, Ingat ya, Tante? iya, saya ingat Tegar. Tegar yang tunggu. Yang pengamen yang kecil dulu Iya, oh ya, yang sekarang udah nikah. udah menikah, dan ini ya dia nggak muncul lagi ya. Saya bilang artinya jarang gitu. Sebetulnya sih sebetulnya sama ya, hanya memang ya mungkin karena siapa namanya Farel ini mungkin didampingi sama orang tuanya ya, dia lebih terjaga dan ada yang melindungi dia. Maksudnya mungkin dari situ dia lebih sedikit lebih beruntung lah gitu ya, siapa Farel ya gitu. Dan saya sebetulnya sebetulnya gitu ya, kepengen sih orang-orang seperti Tegar gitu dia muncul lagi. Jangan dong ya, sebab Allah itu tidak memberikan bakat dan suara yang baik kepada semua orang loh gitu. Jadi orang-orang yang seperti Tegar, seperti Farel itu orang-orang pilihan yang dititipi suara yang baik sama Allah, dititipi bakat gitu yang besar oleh Allah. Ini mestinya ya seumur hidup pasti orang itu mengalami ada ujian-ujian gitu ya. Artinya jangan hancur karena ujian itu gitu loh. Kan kita melihat banyak orang yang begitu tabah gitu ya menghadap. Jangan hancur karena itu, karena dia mempunyai kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang kan, yaitu bakat dan suara yang baik. Bakat yang besar dan suara yang baik tidak diberikan, tapi kan diberikan kepada anak-anak ini gitu ya. Saya harap sih orang sekelilingnya juga akan menolong dia, membantu dia, mendampingi dia, menjaga dia gitu ya. Sebab kalau saya memang dari dulu jiwanya kan talent scout. Saya itu menyari anak-anak yang bisa yang berbakat. Itu saya dari dulu saya senang gitu, yang tidak bisa nyanyi pun tapi dia punya keinginan besar untuk nyanyi, saya bina gitu. Jam itu Dinada tahulah itu ya, ini kerjaan saya dari dulu begitu. Jadi saya sangat bangga dengan orang-orang yang seperti Tegar dan seperti Farel. Tegar nyanyi lagi dong.